Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Tafasidki dengan Afrizal Sajidan akan mempresentasikan hasil rencana untuk mata kuliah manajemen proyek pada studi sistem informasi. Nama saya Ahmad Tafasidki dengan NIM A122020064212 dan teman saya Afrizal Sajidan dengan NIM A1220200642. Judul yang kita buat di sini adalah Rencana Pengelolaan Proyek Pembangunan Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Yang pertama ada pendahuluan. Proyek Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Brebes atau SIRSUD ini bermaksud untuk menghasilkan produk berupa aplikasi rumah sakit yang terintegrasi dengan dibangun per modul berdasarkan strategic Business Unit atau SBU yang ada di rumah sakit. Lalu proses-proses utama dari rumah sakit yang didukung oleh aplikasi SIRSUD meliputi ada pendaftaran atau registrasi pasien dan layanan konsumen. Yang kedua ada perhitungan tagihan pasien rawat inap, rawat jalan, dan pembelian obat. Yang ketiga ada pelayanan medis pada rawat inap dan rawat jalan. Yang keempat, penyediaan bahan medis dan obat. Yang kelima, penyediaan barang-barang non-medis dan hubungan dengan supplier. Lalu ada tujuan, ruang lingkup, dan sasaran. Untuk tujuan membuat produk aplikasi yaitu sistem informasi rumah sakit. Lalu ruang lingkupnya ada produk ini ditunjukkan untuk diterapkan pada rumah sakit manapun yang memiliki fungsional seperti pada SIRSUD ini. Lalu ada sasaran. Sasarannya itu menghasilkan produk sistem informasi rumah sakit yang mampu bersaing di pasaran. Berikut merupakan proyek charter dari proyek pembangunan SIRSUD ini. Lalu ada ringkasan jadwal dan anggaran dana. Secara umum, jadwal dari proyek terdiri atas beberapa aktivitas utama beserta dengan anggaran dana yang dialokasikan untuk setiap aktivitas. Berikut merupakan ringkasan jadwal beserta anggaran dana. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, durasinya 8 hari, mulainya dari tanggal 1 bulan Februari 2024, selesai tanggal 12 bulan Februari 2024, biayanya sekian. Lalu ada analisa kebutuhan, durasinya 19 hari, mulainya tanggal 13 bulan Februari 2024, selesainya tanggal 9 bulan Maret 2024. Biayanya sekian. Lalu yang keempat ada desain sistem. Durasinya 17 hari, mulainya dari tanggal 12 Maret 2024, berakhir dengan tanggal 4 bulan April 2024, biayanya sekian. Lalu ada pembuatan aplikasi dengan durasi 13 hari, mulai pada tanggal 5 bulan April 2024, diakhiri pada tanggal 24 bulan April 2024 dengan biaya sekian. Lalu ada yang terakhir, uji coba aplikasi dengan durasi 6 hari, dimulai pada tanggal 25 April 2024, diakhiri pada tanggal 2 bulan Mei 2024 dengan biaya sekian. Jadi keseluruhannya ada durasinya 63 hari dengan 63 hari ya dengan biaya 43.705.600. Lalu ada work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pembagian proyek ke dalam aktivitas-aktivitas yang lebih kecil.
Aktivitas-aktivitas tersebut diberi identitas untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Berikut produk yang dihasilkan pada tiap aktivitas seperti berikut. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Produknya adalah form identifikasi kebutuhan yang telah berisi jawaban. Lalu yang kedua ada analisa kebutuhan. Produknya berupa dokumen SKPL dan dokumen kebutuhan. Yang ketiga ada desain sistem. Produknya dokumen deskripsi detail sistem. Lalu ada pembuatan aplikasi. Produknya berupa aplikasi Sirsuit. Lalu yang kelima ada uji coba aplikasi. Produknya berupa hasil testing dan performance aplikasi. Ya, selanjutnya, Zel. Selanjutnya, rencana manajemen biaya. Berikut merupakan tabel pemetaan dana pada setiap aktivitas outline level 3 yang terjadi dan telah diasumsikan total biaya berdasarkan lama pengerjaan proyek dan sumber daya yang telah terhitung di dalamnya. Yang pertama, aktivitas pelaksanaan dan monitoring dengan total biaya 1.800.000. Yang kedua, total biaya identifikasi kebutuhan totalnya 2.889.500. Selanjutnya total biaya analisa sejumlah sekian dan total biaya pembuatan aplikasi jumlah sekian, total biaya uji coba totalnya sekian dan total keseluruhan dari pembuatan sistem keseluruhan sebesar 43.705.600. Estimasi biaya untuk setiap resort yang digunakan pada proyek adalah sebagai berikut. Selanjutnya, rencana manajemen jadwal. Sebelum melakukan alokasi jadwal, terlebih dulu harus disusun daftar aktivitas yang akan dikerjakan dalam proyek beserta sumber daya proyek yang dibutuhkan. Susunan aktivitas proyek Sirsuit yang dibuat berupa WPS. Alokasi jadwal yang dilakukan dengan bantuan Gantt chart pada Microsoft Project 2010. Tahap pertama dalam melaksanakan alokasi jadwal yaitu mengatur dependensi atau keterkaitan antar aktivitas yang sudah tersusun. Keterkaitan tiap aktivitas dicatat dalam kolom prosesor pada Giant Card dengan menggunakan ID aktivitas dalam WPS. Pada jadwal proyek Sirsuit, terdapat lintasan kritis proyek, yaitu tahap analisa, kebutuhan, dan desain sistem. Durasi untuk kedua tahap tersebut 36 hari, atau 57% dari durasi waktu pelaksanaan proyek keseluruhan. Selanjutnya, rencana manajemen kualitas. Teknik yang dilakukan untuk melaksanakan rencana terhadap kualitas yaitu pertama pengukuran pengendalian kualitas. Merupakan hasil dari aktivitas perbandingan produk dari proyek dengan standar dan proses kualitas yang telah ditetapkan. Kedua, pertemuan status review adalah pertemuan yang diadakan secara rutin dengan seluruh anggota tim proyek untuk mendapat perubahan informasi yang terjadi mengenai proyek. Selanjutnya, laporan kinerja. Hal pertama yang kebanyakan digunakan dalam mekanisme komunikasi untuk mendaftar pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Selanjutnya, rencana manajemen sumber daya manusia. Pertama, struktur organisasi dibagi menjadi dua, yaitu eksternal. Eksternal ini membahas tentang bagaimana hubungan antara tim proyek dengan pihak luar yang berhubungan dan mendukung proyek adalah sebagai berikut, yang digambarkan dalam struktur diagram. Yang kedua, struktur internal. Struktur organisasi dalam tim proyek ini menggunakan tipe controlled decentralized, di mana tim telah menunjuk seorang leader atau manajemen proyek sebagai pimpinan proyek. Untuk lebih jelasnya, tentang struktur organisasi dapat dilihat di gambar di bawah ini.
penjelasan dari diagram di atas, secara umum bahwa tim proyek ini dipimpin oleh seseorang pimpinan proyek yang dibawahi 3 bidang, yaitu analis, programmer, dan surveyor. Metrik tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dilihat di tabel berikut. Pertama, pimpinan proyek bertanggung jawab terhadap jalannya proyek, membuat atau mengumpulkan dokumentasi proyek setelah selesai melakukan tahapan tertentu. Kedua, analisis. Analisis yaitu mendesain database dan UML diagram dari sistem sesuai hasil analisa. Kedua, melakukan analisa kebutuhan customer hingga menghasilkan spesifikasi fungsional dari sistem sistem informasi. Selanjutnya, programmer. Programmer membuat aplikasi berdasarkan data desain yang diberikan pihak analisis. Kedua, membuat dokumentasi aplikasi baik itu database maupun aplikasi dalam bentuk CD. Selanjutnya, surveyor. Surveyor tugasnya melakukan identifikasi terhadap kebutuhan customer atau survei kebutuhan customer. Kedua, membuat kesimpulan awal tentang layanan dari sistem berdasar identifikasi kebutuhan yang dilakukan. Selanjutnya, rencana manajemen staff. Rencana manajemen staff yaitu pimpinan proyek berjumlah 1 orang, surveyor berjumlah 4 orang, analisis berjumlah 4 orang, programmer berjumlah 4 orang. Sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.